Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai store prosedur dan store function di SQL. Jadi, mohon maaf karena untuk kuliah tatap mukanya, waktunya tidak memungkinkan untuk kita tatap muka, maka di video ini saya buatkan cara-cara atau tutorial penggunaan store prosedur dan store function di SQL. Semoga video ini dapat membantu kalian, membantu untuk mengerjakan tugas yang ada di slide. Oke, langsung saja kita mulai untuk penggunaan store prosedur dan store function di SQL. Pertama, kita buka dahulu command prompt kita. Di sini kita masuk ke dalam directory bin yang ada di MySQL, dan juga pastikan exam kita sudah dalam posisi start. Jadi Apache dan MySQL sudah di start. Oke, kalau sudah masuk ke directory MySQL, sekarang kita ketikkan perintah MySQL main u root main p seperti ini. Jika di tempat kalian MySQL-nya tidak ada password atau default passwordnya kosong, maka langsung bisa di enter seperti itu. Oke, seperti itu. Selanjutnya, marilah kita tulis perintah-perintah SQL yang akan kita masukkan untuk membuat store prosedur dan store function. Pertama, untuk data yang akan kita pakai, kita memakai data yang ada di dalam database kuliah online. Jadi untuk melihat database, tekan perintah show databases. Di sini ada database kuliah online. Kita gunakan database kuliah online, use kuliah online. Ya, setelah kita masuk ke dalam database kuliah online, di sini saya sudah membuat tabel baru, show tables, untuk melihat tabel-tabel yang ada di database kuliah online. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel bernama nilai mahasiswa. Untuk query nilai mahasiswa bisa dilihat di file PDF yang saya share. Jadi untuk melihat isi dari nilai mahasiswa, silahkan kalian ketik kode SQL yang ada di modul yang sudah saya share. Untuk nilai mahasiswa itu memiliki beberapa field. Fieldnya adalah sebagai berikut, yaitu ada field name, field nama, field semester 1 sampai semester ketiga. Kemudian setelah membuat tabel nilai mahasiswa, isikan data di tabel nilai mahasiswa dengan data sebagai berikut. Untuk datanya itu berupa nama-nama mahasiswa beserta NIM dan nilai per semester. Jadi select bintang from nilai mahasiswa seperti ini. Jadi inilah data yang akan kita pakai untuk membuat prosedur. Ya, ini data-datanya seperti ini. Oke, selanjutnya jika datanya sudah berhasil kita masukkan, selanjutnya marilah kita membuat sebuah prosedur baru untuk menampilkan data-data yang ada di tabel nilai mahasiswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam cara pembuatan prosedur. Untuk membuat sebuah prosedur, pertama kita harus mengganti delimiter dari perintah SQL kita. Jadi delimiter itu adalah
sebuah penanda akhir bahwa perintah kita itu sudah selesai kita tulis. Untuk default dari delimiter perintah SQL itu adalah titik koma. Delimiter biasanya itu adalah titik koma, tetapi di sini kita ubah menjadi sebuah karakter yaitu dolar. Misalkan di sini delimiternya saya ubah menjadi dolar seperti ini. Oke, kita sudah melakukan inisialisasi delimiter yang tadinya titik koma berubah menjadi dolar. Selanjutnya kita buat sebuah perintah untuk membuat prosedur, yaitu create prosedur. Kemudian nama prosedurnya misalkan di sini saya beri nama tampil underscore mhs. Jangan lupa diberi karakter kurung buka kurung tutup seperti ini. Create prosedur tampil underscore mahasiswa. Lalu di sini kita tulis begin untuk memulai membuat prosedur, untuk memulai membuat perintah prosedur. Kita mulai dengan mengetikkan begin, kemudian prosedur ini nantinya bisa apa? Prosedur tampil underscore mahasiswa ini nantinya bisa menampilkan data apa? Misalkan di sini saya beri perintah select bintang from nilai underscore mahasiswa. Jadi nanti tampil mahasiswa ini, prosedur tampil mahasiswa ini, dia dapat menampilkan data dari nilai mahasiswa. Kemudian saya beri perintah tambahan yaitu order by nama ASC. Jadi nanti prosedur tampil mahasiswa ini akan menampilkan data yang ada di tabel nilai mahasiswa, kemudian kita urutkan berdasarkan nama secara ascending atau urut dari abjad A sampai abjad Z. Oke, kalau tidak pakai delimiter, kalau delimiternya kita nggak ubah menjadi dolar, maka prosedur kita akan berhenti dieksekusi karena perintah titik koma ini nanti akan mengakhiri prosedur kita. Jadi makanya di sini kita ubah delimiternya menjadi dolar supaya ketika membuat prosedur itu tidak berhenti di tengah jalan. Kita enter, kemudian kita akhiri pakai perintah n, kemudian dolar seperti ini. N dolar. Kita enter. Ya, kalau query oke berarti prosedur kita sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita ubah dulu delimiternya kita ubah lagi menjadi titik koma. Terus kita coba panggil prosedur menggunakan perintah call. Di sini call tampil underscore mhs seperti ini. Terus kita enter. Ya, sekarang prosedur tampil mhs sudah bisa kita eksekusi, sudah berhasil kita buat. Jadi di sini prosedur tampil MHS dia akan menampilkan data mahasiswa urut dari abjad A sampai abjad Z. Jadi urut dari A sampai Z ya, ini diurutkan ya. Seperti ini. Ini untuk membuat prosedur ya. Caranya adalah dengan menggunakan perintah create prosedur, kemudian di dalam body atau perintah yang mau dieksekusi kita awali dengan begin, terus kita tutup dengan end seperti ini. Oke, seperti itu contoh untuk membuat prosedur tampil mahasiswa. Sekarang kita buat lagi sebuah prosedur baru untuk supaya kita memantapkan, supaya kita berhasil, supaya kita terbiasa untuk membuat prosedur. Di sini kita buat sebuah prosedur baru dengan nama hitung IPK. Jadi kita buat prosedur hitung IPK yang isinya nanti adalah nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 3. Oke, di sini kita
inisialisasi lagi delimiternya, kita ubah menjadi dolar-dolar, karakter dolar-dolar. Lalu seperti biasa kita buat prosedur dengan perintah create procedure. Kemudian nama prosedurnya adalah hitung underscore IPK, seperti ini, hitung IPK. Terus kita buka pakai begin. Terus ini adalah perintah SQL yang akan dieksekusi di dalam prosedur nanti. Misalkan di sini saya membuat sebuah perintah untuk menghitung nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 3. Di sini yang akan saya tampilkan adalah name, nama. Kemudian di sini saya akan menggunakan perintah round. Ini koma ya, koma karena di sini saya lupa belum masih koma round. Kemudian di sini kita kasih kurung seperti ini, semester underscore 1 tambah semester underscore 2 tambah semester underscore 3. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata kan ini dijumlah semua kemudian dibagi 3 ya, 1, 2, 3. Terus di sini dibagi 3, kurung tutup. Terus nanti saya buat 2 angka di belakang koma. Ini fungsi dari perintah round. Terus kurung tutup seperti ini. Terus kita beri alias as IPK. Jadi kita buat rata-ratanya, kemudian nama fieldnya kita ubah menjadi IPK. Oke, seperti ini. Terus di enter lagi. Ini from nilai underscore mahasiswa, titik koma, seperti ini. Terus terakhir kita tutup pakai n dolar. Ya, seperti ini. Query oke. Kalau sudah, kita ubah lagi delimiternya menjadi titik koma. Oke, ya dengan seperti ini, insya Allah prosedur kita sudah berhasil kita buat. Prosedur hitung IPK nya sudah berhasil kita buat. Untuk membuktikan, marilah kita coba panggil menggunakan perintah call, kemudian hitung underscore IPK seperti ini, titik koma, enter. Ya, sudah berhasil. Di sini dia akan menampilkan name, nama, kemudian IPK. IPK ini adalah hasil rata-rata dari semester 1 sampai semester 3. Ya, seperti itu untuk cara membuat prosedur. Kita sudah membuat 2 prosedur. Yang pertama adalah tampil mahasiswa, yang kedua hitung IPK. Caranya sangat mudah, silahkan kalian praktekkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus prosedur di perintah berikutnya. Sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat sebuah prosedur. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus prosedur. Untuk perintah menampilkan prosedur, kalau di SQL tidak ada, tetapi kita bisa mengetahui apakah prosedur tersebut ada di dalam database kita dengan cara kita membuka PHP MyAdmin yang ada di localhost. Jadi di sini di PHP MyAdmin kita buka localhost /php MyAdmin. Kemudian di sini kita buka kuliah online. Ya, di sini di kuliah online akan muncul sebuah prosedur. Ya, tadi kita membuat sebuah prosedur yaitu hitung IPK dan tampil mahasiswa. Ya, ini prosedur hitung IPK, perintah yang kita masukkan tadi. Lalu ini adalah perintah tampil mahasiswa, perintah prosedur tampil mahasiswa. Jadi bisa dilihat di PHP MyAdmin.
Untuk menghapus prosedur menggunakan perintah SQL itu cukup mudah sekali. Tinggal kita ketikkan perintah drop, kemudian nama prosedurnya, misalkan drop prosedur hitung underscore IPK. Untuk menghapus prosedur, kita tidak perlu menambahkan kurung buka, kurung tutup seperti ini. Cukup seperti ini saja. Kita enter. Ya, ini query oke. Zero rows affected. Kemudian coba kita cek di phpMyAdmin. Ya, ini prosedur hitung IPK sudah hilang. Lanjut, untuk menghapus prosedur tampil mahasiswa, cukup ketikkan drop prosedur tampil underscore mahasiswa titik koma, kemudian kita enter. Ya, secara otomatis maka prosedur tampil underscore mahasiswa akan dihapus dari database. Kita coba untuk mengecek, kita refresh. Ya, sekarang prosedur tampil mahasiswa dan hitung IPK sudah hilang seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan prosedur untuk percabangan menggunakan if dan else. Kita juga dapat menerapkan percabangan if else pada prosedur SQL. Untuk penerapan percabangan if else itu sama seperti ketika kita menggunakan if else di bahasa pemrograman. Jadi menggunakan keyword if, kemudian keyword else. Untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung praktek. Di sini kita akan membuat sebuah prosedur. Kita akan membuat sebuah prosedur yang menerapkan if else. Seperti biasa, kita ubah dulu delimiternya. Delimiternya kita ubah, yang kalau biasanya kita pakai tanda dolar-dolar, sekarang kita ubah menjadi slash. Lalu di sini kita buat prosedur create prosedur, kemudian kita beri nama prosedurnya yaitu prosedur salam. Terus di sini kita tambahkan parameter waktu, kemudian tipe datanya time. Jadi nanti kita isikan dalam bentuk time. Ya, seperti ini. Kita enter. Lalu kita tulis begin untuk memulai prosedurnya. Lalu kita di tab. Di sini kita masukkan statement if jika waktu kurang dari jam 10. Jadi kita tuliskan format waktunya lengkap dari mulai jam, menit, dan detik. Lalu then seperti ini. Terus jika waktunya kurang dari jam 10, maka dia akan mencetak tulisan select selamat pagi. Selamat pagi seperti ini. Titik koma. Oke, seperti ini. Terus enter, tab. Kita akhiri statement if-nya menggunakan perintah end if titik koma. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita akhiri prosedurnya end slash seperti ini. Jadi nanti jika waktunya itu kurang dari jam 10 akan mencetak tulisan selamat pagi. Kita enter. Ya, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Sekarang coba kita panggil call salam dalam kurung misalkan 08.2.30 jam setengah 9. Ya, seperti ini. Kita enter. Oh ya, ini belum diubah delimiternya ya. Ya, ini selamat pagi. Ini delimiternya kita ubah dulu. Kita ubah menjadi titik koma. Kita coba lagi call salam. Kemudian kita isi misalkan 07.245 misalkan seperti ini. 00. Oke, enter.
selamat pagi, seperti itu. Nah, misalkan kalau kita isi lebih dari jam 10, kita isi lebih dari jam 10, apa yang terjadi? Misalkan 10.45, maka dia tidak akan menampilkan sesuatu. Jadi karena di sini kita hanya memberikan kondisi jika kurang dari jam 10 muncul atau mencetak tulisan selamat pagi, maka jika kurang dari lebih dari jam 10 tidak akan mencetak apapun. Nah, untuk kondisi yang demikian adalah kondisi yang terbatas. Kalau misalkan kita ingin menuliskan kondisi yang lebih kompleks, kita bisa memberikan statement if else. Jadi kita bisa menambahkan statement is if else atau else if kalau di SQL. Ya, jadi kalau di SQL else if. Oke, langsung di sini kita akan coba untuk melengkapi prosedur salam yang telah kita buat ini. Pertama kita drop dulu, drop prosedur salam. Kita hapus dulu prosedur salam. Oke, terus kita buat lagi. Ya, delimiternya kita kembalikan ke slash. Terus kita create prosedur salam. Kemudian parameternya waktu yaitu time, tipe datanya, enter, terus begin, terus kita masukkan if waktu kurang dari jam 10. Jika waktu kurang dari jam 10, maka then dia akan mencetak tulisan selamat pagi, koma. Terus kita gunakan else if untuk memberikan kondisi yang lain. Else if waktu kurang dari jam 15, jika waktunya kurang dari jam 3 sore, maka dia akan mencetak tulisan selamat siang, seperti ini. Kemudian else if, jadi else if nya digabung, waktu kurang dari jam 6 sore, jika kurang dari jam 6 sore, maka dia akan mencetak waktu selamat sore. Ya, seperti ini. Terakhir, kita nggak perlu nuliskan ya, else. Jadi jika selain itu kita tuliskan sini else. Selain itu berarti maka dia akan mencetak tulisan select selamat malam, seperti ini. Oke, terus ditutup pakai and if koma. Terus terakhir kita tutup prosedurnya and slash. Oke, sudah berhasil. Delimiternya kita balikkan lagi ke titik koma, seperti ini. Kita enter, kemudian kita coba tes ya, call. Misalkan untuk yang selamat pagi dulu, kita call salamnya dia misalkan jam 9.20 ya, titik 2 pakainya, misalkan seperti ini ya, selamat pagi. Kalau misalkan lebih dari jam 10,
Misalkan di sini 10.20, selamat siang. Kalau misalkan di sini kita tulis 16.20, selamat sore. Lalu kalau misalkan kita tuliskan di atas jam itu, di atas jam 18, berarti misalkan 19.20, selamat malam. Ya, seperti itu untuk penggunaan if, else, dan else if. Penggunaan else if jika kita ingin menampilkan kondisi yang kondisinya itu lebih dari dua atau kondisinya banyak, kita bisa menggunakan else if. Ya, jadi seperti itu saja untuk penerapan else if atau statement if di prosedur SQL. Selanjutnya kita coba akan menampilkan penggunaan kondisi case atau case statement di SQL. Oke, langsung saja kita coba untuk penggunaan case statement di SQL. Case statement adalah bentuk lain dari percabangan kondisi if, else. Biasanya struktur percabangan case hanya cocok untuk kondisi yang sederhana. Akan tetapi, bahasa SQL juga mendukung kondisi case kompleks dengan format yang sedikit berbeda. Kali ini kita akan langsung untuk menerapkan penggunaan case statement untuk struktur yang kompleks. Oke, langsung saja kita buat kodenya, kita tuliskan perintahnya untuk membuat case statement. Jadi untuk membuat case statement seperti biasa, kita ubah dulu delimiternya kita ubah misalkan slash, lalu kita buat sebuah prosedur create prosedur, kita beri nama prosedur penilaian misalkan, lalu kita beri parameter nilai underscore IP. Nilai underscore IP ini memiliki tipe data desimal. Dia ada 4 angka, kemudian ada 2 angka di belakang koma. Ya, seperti ini create prosedur penilaian. Terus kita mulai prosedurnya begin seperti ini, kemudian kita gunakan perintah case, keyword case, kemudian kalau kita biasanya menggunakan case dan switch, di sini kita menggunakan statement when ya. Case when, kemudian parameternya adalah nilai underscore IP. Misalkan nilai IP-nya itu kurang dari sama dengan 1. Jika nilai IP-nya kurang dari sama dengan 1, maka then kita tampilkan tulisan select serius kuliah enggak sih, dan nilai kok kurang dari 1, itu kan enggak niat kuliah ya. Terus titik koma jangan lupa. Lalu jika atau when ketika nilai IP-nya itu kurang dari sama dengan 2, seperti ini. Jadi di sini kan 4 ya. 4 itu titik-titiknya dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4 karakter, kemudian 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Jika nilai IP-nya kurang dari sama dengan 2, maka then kita tampilkan tulisan kebanyakan main. Ya, nilai IPK-nya masih belum bisa diharapkan, masih jelek, kurang dari 2.
Ya, kemudian jika atau ketika nilai IP-nya itu kurang dari sama dengan 3, ini kalau sudah 3 atau 3 kurang, dan ini sudah lumayan ya, ini sudah lumayan tetapi masih belum bisa diharapkan, maka dia akan mencetak tulisan berusaha lagi ya, berusaha lagi. Terus jika nilai IP-nya itu kurang dari sama dengan 4, jadi dia nilainya itu 3 tetapi kurang dari 4, maka ini kita cetak tulisan, nah ini sudah bagus nilainya, maka kita berikan tulisan mantap pertahankan. Ya, ini sudah bagus nilai IP-nya, sorry ya. Selain itu, jika kondisinya itu tidak ada yang memenuhi, maka kita tulis di sini else kita tampilkan tulisan select nilai tidak sesuai. Jadi jika nilai IPK-nya tidak ada yang sesuai, maka akan menampilkan pilihan yang terakhir, yaitu nilai tidak sesuai. Seperti itu. Ini titik koma. Untuk mengakhiri case sama seperti if else, kita menggunakan n case titik koma. Lalu untuk mengakhiri prosedur n// ini nyambung ya, n// ya. Ini sudah berhasil. Kemudian kita cetak atau kita ubah dulu delimiternya menjadi titik koma ya, seperti ini. Terus kita coba untuk panggil prosedurnya call penilaian dalam kurung, misalkan nilainya itu kurang dari 1, misalkan 0,78. Ini kebangetan nih, LDPK-nya 0,78, sudah pasti DO ya. Ini serius kuliah nggak sih? Nanti kalau nilai IPK-nya lebih dari 1, maka dia akan mencetak kebanyakan main. Kalau kurang dari 3, dia akan mencetak berusaha lagi, yakni ketambahan n, berusaha lagi. Kalau kurang dari 4, ya ini sudah bagus, ini IPK-nya sudah kumlot, maka akan mencetak tulisan mantap pertahankan. Jika nilainya tidak ada, kan nggak mungkin IPK lebih dari 4 ya, maka dia akan mencetak tulisan nilai tidak sesuai ya. Itu adalah penerapan case ya, penerapan case statement di prosedur SQL. Semoga dapat dipahami. Setelah kita membahas mengenai percabangan di prosedur SQL, selanjutnya kita akan membahas mengenai perulangan atau looping di SQL. Perulangan atau looping merupakan salah satu fitur yang selalu hadir di setiap bahasa pemrograman. SQL juga menyediakan while dan repeat loop. Keduanya dipakai untuk menjalankan perintah secara langsung. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk melakukan perulangan while di dalam MySQL. Untuk penggunaan while, kita harus menggunakan keyword while dan end while untuk mengakhiri. Langsung saja, jika kita akan praktek, kita akan melakukan praktek untuk menggunakan while loop atau perulangan while. Seperti biasa, kita ubah dulu delimiternya ya. Delimiternya kita ubah menjadi // seperti ini.
slash, kemudian kita buat prosedur, create prosedur, kita beri nama prosedurnya adalah faktorial, kemudian kita berikan dia parameter, satu parameter yaitu nilai, tipe datanya small integer ya, begin. Terus di sini kita declare ya, kita harus menginisialisasi dulu variabel. Untuk membuat inisialisasi variabel kita declare misalkan variabel i, tipe-nya small integer, default, nilai defaultnya adalah 1, jadi i nilai awalnya adalah 1. Kemudian kita tambahkan lagi declare ini variabel hasil ini tipe datanya adalah integer, lalu defaultnya juga 1, seperti itu. Jadi untuk penggunaan looping kita harus membuat variabel dan mengisikannya dengan nilai awal atau kita sebut dengan inisialisasi variabel. Baru di sini kita tuliskan perintah while-nya ya. While i kurang dari sama dengan nilai, jika nilai i kurang dari sama dengan nilai do, jadi kita menggunakan keyword while dan do, while do. Ini kita isi set hasil sama dengan hasil dikali i. Jadi kita akan coba untuk membuat sebuah prosedur untuk prosedur faktorial ya. Terus kemudian ini set, jangan lupa tambahkan titik koma, terus tambahkan lagi set i sama dengan i plus 1, terus and while ya, ini besar semua saja, and while titik koma, terus select hasil, seperti ini. Ini untuk mengakhiri statement while ini ya. Terus kita akhiri prosedurnya and slash. Terus kalau sudah di enter, ini sudah berhasil. Jadi kita akan membuat sebuah program yaitu faktorial menggunakan perulangan while, seperti itu. Jadi nanti kalau faktorial sudah tahu kan rumusnya, cara menghitungnya sudah tahu. Jadi cara menghitung faktorial itu nanti kita masukkan angkanya. Jadi kita masukkan angkanya, nanti dia akan mengalihkan sampai batas angka tersebut. Oke, kita coba di sini, kita ubah dulu delimiternya. Kita ubah menjadi titik koma seperti ini. Terus coba kita call faktorial. Jadi kita panggil, terus kita masukkan parameternya misalkan 5. Nah, nilai faktorial dari 5 adalah 120. Jadi nanti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 hasilnya 120, seperti itu. Kita coba lagi, misalkan kita berikan parameternya atau nilainya adalah 8 faktorial adalah 40.320 ya, seperti itu ya. Jadi seperti ini cara penggunaan while loop atau perulangan while di prosedur SQL. Ini contohnya kita menggunakan untuk membuat faktorial. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya seperti itu. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan praktek penggunaan repeat loop di prosedur SQL. Setelah kita berhasil membuat prosedur while loop
Sekarang kita akan membuat prosedur untuk repeat loop. Sama-sama digunakan untuk perulangan atau untuk looping. Bedanya kalau perulangan repeat, pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir perulangan. Sedangkan while, pemeriksaan kondisi dilakukan di awal perulangan. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan kondisi di akhir perulangan. Langsung saja kita lakukan praktek pembuatan prosedur repeat loop. Di sini seperti biasa delimiternya saya ubah menjadi slash, lalu kita buat sebuah prosedur baru, create prosedur dengan nama yang sama, faktorial. Jadi nanti kita bisa membandingkan penggunaan repeat loop dan while loop untuk kasus yang sama. Kasusnya yaitu membuat sebuah prosedur bernama faktorial. Nanti kita akan membuat faktorial menggunakan dua perulangan yang berbeda, yang sebelumnya menggunakan while loop, sekarang kita menggunakan repeat loop. Parameternya sama, yaitu nilai small integer. Lalu kita ketikkan begin seperti ini, sama seperti while loop, kita declare dulu, declare is small integer default 1 seperti ini. Yang kedua juga sama, kita deklarasikan hasil tipe datanya integer, defaultnya juga 1. Kemudian baru di sini kita masukkan perintah repeatnya. Di sini kita masukkan perintah repeatnya, tab repeat, kemudian kita menggunakan keyword set hasil sama dengan hasil kali 1, hasil kali i. Rumusnya sama seperti while loop. Kemudian set i sama dengan i plus 1 seperti ini. Oke, i sama dengan i plus 1. Terus ini kita tambahkan until, tambahkan keyword until i lebih besar dari hasil. Ya, jadi pemeriksaan kondisinya dilakukan di akhir. Ini pemeriksaan kondisinya ini. Kalau while kan pemeriksaan kondisinya dilakukan di awal ya, ini ya. Kalau while pemeriksaan kondisinya i lebih kecil sama dengan nilai. Sedangkan kalau di repeat pemeriksaannya di akhir. Seperti itu. Ya, ini tidak pakai titik koma. Ini is lebih besar daripada nilai. I lebih besar daripada nilai, seperti ini. Terus untuk mengakhiri repeat kita gunakan perintah repeat titik koma, kemudian select hasil untuk menampilkan hasilnya, select hasil titik koma lagi. Kemudian untuk mengakhiri prosedur tambahkan seperti ini, slash untuk mengakhiri prosedur, lalu kita enter. Oh, ini prosedur faktorial already exist karena sebelumnya faktorial yang while loop belum kita hapus. Ya, ini kita ubah saja namanya ya. Namanya kita ubah faktorial sama ini slash dulu. Namanya kita ubah menjadi faktorial repeat. Ya, seperti ini. Terus ini sama begin, terus declare ini repeat, set hasil, set i until, kemudian repeat, select hasil, mengakhiri prosedur. Ya, ini sudah berhasil. Query oke. Jadi kita punya dua
prosedur. Yang pertama ada prosedur faktorial yang menggunakan while, sekarang prosedur faktorial yang menggunakan repeat. Untuk parameternya sama, parameter nilai. Sekarang kita call ya, kita panggil call faktorial repeat. Kita masukkan yang banyak, misalkan 34 faktorial, hasilnya berapa? Oh ya, ini delimiternya belum kita ubah ya, ini hasilnya ya. Ini delimiternya kita ubah dulu, delimiternya kita ubah menjadi titik koma. Terus ini kita coba bandingkan hasilnya dengan yang faktorial, misalkan 9. Kalau 9 faktorial itu 362.000. Ini yang faktorial menggunakan repeat. Kalau yang faktorial tidak menggunakan repeat, menggunakan while. Untuk faktorial menggunakan while ya, hasilnya juga sama-sama prosedur faktorial, cuma yang ini menggunakan repeat, yang ini menggunakan while. Seperti itu. Jadi seperti itu kita sudah berhasil untuk membuat prosedur faktorial yang digunakan untuk perulangan. Yang pertama perulangan while, yang kedua perulangan menggunakan repeat. Oke, seperti itu saja, semoga paham. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat sebuah function. Setelah kita berhasil untuk membuat prosedur, baik itu kita buat di percabangan dan perulangan, sekarang kita beralih ke function. Sebenarnya prosedur dan function itu hampir sama. Bedanya kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai, sedangkan function itu harus mengembalikan nilai. Di dalam function itu harus ada perintah atau keyword return, sedangkan di prosedur tidak perlu menambahkan keyword return. Langsung saja untuk prakteknya, kita akan membuat sebuah function. Seperti biasa, untuk delimiter kita ganti menjadi karakter $$ saja, misalkan seperti ini. Lalu kita buat sebuah function create function. Jadi sama seperti prosedur, untuk membuat function kita tulis create function, kemudian nama functionnya, misalkan function tambah. Di dalam function tambah ini kita mempunyai dua parameter, misalkan nilai 1, tipe datanya integer, kemudian nilai 2 sama juga integer tipe datanya. Kemudian kita tambahkan keyword return pakai S, returns integer, seperti ini. Terus untuk memulai function, ketikkan perintah begin seperti ini, kemudian kita tambahkan perintah return atau keyword return. Nah, ini function tambah ini dia akan melakukan perintah apa atau melakukan tugas apa. Tugasnya adalah untuk menjumlahkan nilai 1 tambah nilai 2 titik koma. Nah, fungsi tambah ini dia akan menjumlahkan nilai 1 dengan nilai 2. Terus kita akhiri function kita menggunakan perintah n $$ seperti ini ya. Ini kita sudah berhasil menambah function tambah, kita sudah berhasil membuat function tambah. Oke, kemudian delimiternya kita balikan lagi menjadi titik koma. Nah, terus kita coba untuk memanggil function tambah. Nah, ini salah satu perbedaan lagi dengan prosedur. Kalau function untuk memanggilnya kita menggunakan perintah select. Kalau prosedur menggunakan perintah call, kalau function menggunakan perintah select. Select tambah, misalkan karena ada dua parameter, maka kita isikan dua parameter. Misalkan tambah 5,7
7. Jadi kita akan menambah 5 dengan 7. Hasilnya adalah 12. Kita lakukan lagi yang banyak. Ya, ini misalkan datanya banyak sama dengan ini hasilnya. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah berhasil membuat function tambah. Jangan lupa tambahkan return untuk melengkapi fungsinya. Seperti itu. Kemudian salah satu keunggulan dari function adalah kita bisa memanggilnya di dalam query apa saja. Jadi kita bisa memanggil function di dalam query apa saja. Contohnya di sini di dalam tabel nilai mahasiswa kita bisa menambahkan kondisi untuk menambah function. Misalkan di sini saya praktikkan perintah select bintang from nilai mahasiswa where, dimana nilai semester 2 itu lebih besar tambah 1,2. Jadi kita akan menampilkan data nilai mahasiswa di semester 2 yang nilainya itu lebih besar daripada 3. Kan 1 tambah 2, 3. Kita enter. Ya, ini. Hasilnya adalah M. Irfan dan Restu Galih. Karena mereka nilai semester 2-nya, nilai IP-nya semester 2 itu lebih besar daripada 3. Seperti itu. Ya, ini kalau kita ubah misalkan nilai semester 3, ya ternyata nilai semester 3, nilai IP semester 3 yang lebih besar dari 3 IP-nya itu ada 5 orang. Ya, ini lebih besar daripada 3. Seperti itu. Jadi kita bisa memanggil function di dalam query apapun. Seperti itu. Ya, di sini saya juga akan menggunakan function tambah di dalam variabel. Di sini misalkan saya buat sebuah variabel, misalkan variabelnya hasil tambah sama dengan tambah misalkan 3456 ditambah 6789 titik koma. Ya, sekarang kita coba untuk memanggil select add hasil tambah. Jadi kita buat variabel hasil tambah, terus kita coba untuk memanggilnya. Ya, ini hasilnya. Hasil pemanggilan variabel hasil tambah. Ya, ini. Jadi function ini kita masukkan ke dalam variabel hasil tambah. Terus kemudian kita panggil, hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Oke, seperti itu saja untuk pembuatan function. Jadi pembuatan function itu harus menambahkan keyword return karena function adalah prosedur yang mengembalikan nilai. Oke, seperti itu saja untuk penjelasan tentang function. Untuk penjelasan function ini merupakan sesi terakhir dari praktikum prosedur dan function pemrograman basis data. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.